Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Destawandani dengan nomor BP 19011126. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama itu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada laki-laki. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak video yang berikut ini. Reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi pada wanita. Pada wanita, tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Lama kan ya? Maka hal ini bisa dijadikan salah satu alasan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan ibu 3 kali dibandingkan ayah. Hal ini terdapat pada kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya seperti ini. Ya Rasulullah, man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala abaka, thummal aqrab, fal aqrab. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak bagiku berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, dan seterusnya. Berdasarkan hal inilah, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. So, balik lagi ke topik utama. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari 2 bagian. Ada eksternal dan ada internal. Ingat baik-baik ya, eksternal dan internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada 2. Ada klitoris, ada 2 set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Oke, klitoris ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua, ada 2 set labia, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui, 2 set labia ini mengelilingi lubang vagina. Oke, sekarang lanjut ke organ internal pada wanita. Harap berkonsentrasi karena agak sedikit panjang dari organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada ovarium. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Ingat ya, ovarium menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting juga di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal dengan oosit, dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu, folikel jumlahnya ini sangat banyak, jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000. Ini bukan angka pasti, jadi kurang lebih diperkirakan jumlahnya ada 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Luar biasa kan ya? Dan pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya, jadi berlubang. Yang kedua ada oviduk. Oviduk atau yang dikenal sebagai tuba falopi letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba falopi. Untuk apa dia ke tuba falopi? Dia akan
menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian mana? Di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim atau nama kerennya adalah uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot. Dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo. Inilah organ yang disebutkan sebagai tempat kokoh dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 21 sampai dengan 23 yang bunyinya seperti ini. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Dan luar biasanya lagi, rahim ini tidak hanya disebutkan di satu surat, dan bahkan ada di beberapa surat. Kalian cari lagi surat apa yang menyebutkan rahim ini. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi, menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga ada yang namanya mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Istilah yang paling sering didengar adalah kanker serviks. Jadi bagi wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital kita agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan seperti kanker serviks ini. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat memasukkannya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan bahwa vagina dilindungi oleh 2 set labia. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau himen, nama kerennya. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah. Dan dapat berdarah ketika direnggangkan atau selama first coitus atau istilahnya hubungan seksual. Dan juga biasanya akan hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Makanya bagi perempuan harap memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim bagi organ vital kalian. Nah, saat gairah seksual muncul, klitoris, vagina, labia, semuanya penuh dengan darah dan ukurannya akan membesar. Gairah seksual ini juga dapat menginduksi kelenjar vestibular yang ada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas, sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan seksual. Itulah bagian-bagian utama pada organ reproduksi wanita. Dan ada bagian tambahan juga yang akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat reproduksi pria itu seperti apa dan jenis-jenis gangguannya yang mungkin sering kita jumpa, tapi kita tidak tahu sebenarnya letaknya ada di mana. Ini adalah penampang dari depan organ-organ yang saya sebut tadi, yaitu penis. Ini adalah bagian luar, sedangkan ini adalah testis, bagian dalam. Kemudian ini kepala, vas deferens adalah epididymis. Ketika sperma diproduksi di dalam testis,
Dia akan, kalau akan dikeluarkan, dia akan berkumpul di epididymis, kemudian akan disalurkan melalui vas deferens, kemudian akan bertemu di suatu titik pertemuan. Pertemuan ini adalah pertemuan sperma dan cairan kelenjar yang diproduksi oleh kelenjar vesicula seminalis dan kelenjar cairan produksi kelenjar prostat untuk kemudian dikeluarkan lewat saluran uretra. Jadi saluran uretra adalah saluran air kencing sekaligus saluran sperma. Inilah yang menyebabkan alat reproduksi pria itu memiliki satu alat untuk keluar bersama-sama dengan alat atau dengan sistem urinaria. Penis adalah organ eksternal pria yang bisa dipegang, bisa nampak dari luar. Dan ini adalah penampang melintangnya, sedangkan penampang ketika dipotong adalah terdiri dari ada 3 bagian besar yang sangat mempengaruhi pada proses ereksi, yaitu corpus cavernosa atau corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, ketika ereksi terjadi, maka corpus cavernosa ini penuh dengan darah, penuh dengan aliran darah, sehingga ketika terjadi ereksi maka terjadi proses pembesaran penis menjadi lebih besar 2 kali lipat, kemudian memanjang dan terasa hangat karena memang di sana berkumpul cairan darah yang memenuhi corpus cavernosum. Berikutnya adalah testis. Testis yang normal itu terdiri dari sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang letaknya ada di samping penis. Kanan dan kiri, kemudian testis ini adalah merupakan pabrik untuk membentuk sperma. Sperma dibentuk di dalam testis sampai matang untuk kemudian ketika ejakulasi akan disalurkan lewat epididymis, kemudian melalui vas deferens. Organ ini sangat penting karena lokasi atau posisi yang ada di antara penis, kemudian ada di antara kedua kaki, sehingga sangat dipengaruhi oleh aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, produksi sperma itu juga sangat dipengaruhi oleh benda-benda di sekitar testis. Misalnya laptop, kemudian yang terlalu sering bermain laptop di pangku, kemudian seringkali juga naik motor dengan kondisi panas atau terkena radiasi karena CPU ada di dekat kelamin gitu, akan sangat mempengaruhi produksi sperma. Oleh karena itu sangat diperhatikan hal-hal seperti ini yang secara tidak sadar sebenarnya bisa menyebabkan hal yang fatal. Nah, kemudian berikutnya adalah kelenjar vesicula seminalis. Tadi saya sudah singgung bahwa kelenjar ini bertugas untuk mengeluarkan cairan. Cairannya berwarna kuning, terdiri dari sepasang kanan dan kiri. Kemudian dia memberikan volume cairan sperma itu sebanyak 60%. Hal ini akan bersama-sama keluar dengan sperma atau disebut juga cairan mani, kemudian bersama-sama dengan cairan yang diproduksi oleh prostat yang berwarna putih seperti susu. Mereka akan bersama-sama keluar ketika ejakulasi. Jadi kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper ini juga mengeluarkan cairan atau cairan sekresi yang akan bersama-sama juga bersama dengan cairan yang lain ketika ejakulasi. Aktivitas seksual pria itu terdiri dari ereksi. Ereksi adalah proses biologi pada alat kelamin pria ketika mendapat rangsangan tertentu, atau normal sekali ereksi terjadi pada pagi hari sehingga berubah bentuk fisiologis penis. Ini adalah hal yang normal ketika corpus cavernosum terisi oleh cairan darah. Kemudian yang kedua adalah ejakulasi. Ejakulasi adalah keluarnya cairan sperma melalui cairan uretra. Nah, ketika ereksi dan ejakulasi terjadi,
organ-organ yang terlibat adalah otak, hormon, jaringan otot, syaraf, dan darah. Hal ini sangat penting diketahui karena ketika terjadi gangguan ereksi atau ejakulasi, maka pikiran kita harus kepada 5 hal ini. Apakah ada gangguan otak? Apakah ada gangguan hormonal? Apakah ada gangguan jaringan otot atau syaraf atau darah dan pembuluh darah? Sehingga ketika kita menghadapi gangguan ereksi dan ejakulasi, maka kita bisa berpikir kira-kira apa yang menjadi penyebab. Nah, kita akan masuk ke dalam gangguan reproduksi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah impotensi. Impotensi itu artinya tidak bisa ereksi, lemah atau tidak bisa tahan lama. Kemudian yang kedua adalah ejakulasi dini, yaitu terlalu cepat ejakulasi atau cepat mengeluarkan sperma. Hal ini mengganggu sekali ketika berhubungan suami istri karena biasanya akan membuat gelisah kedua pihak. Yang ketiga adalah infertilitas atau kemandulan atau tidak subur, yaitu tidak mampu menghasilkan keturunan. Tentu diagnosa infertilitas ini membutuhkan waktu dan membutuhkan screening yang cukup panjang, sehingga bisa menentukan penyebab ketidaksuburan ini untuk berikutnya bisa diatasi. Nah, untuk mengetahui hal ini ada banyak faktor. Mengetahui penyebab ada banyak faktor. Faktornya adalah faktor fisik dan psikologis. Faktor fisik sangat banyak menjadi faktor risiko. Bisa jadi karena efek samping obat sehingga menyebabkan gangguan reproduksi. Obat-obat analgetik, antihistamin, antidepresan, antihipertensi, kemudian kebiasaan minum alkohol, minum obat-obat terlarang atau narkoba, efek samping atau komplikasi penyakit kronis misalnya karena diabetes, kemudian bisa juga radiasi karena terganggu oleh infeksi, ada saluran sperma tersumbat, kemudian gangguan hormon, penyempitan pembuluh darah pada penis, varikokel, karena obesitas juga bisa menjadi penyebab dari impotensi atau ketidaksuburan. Bahan-bahan kimia, pestisida, herbisida, orang-orang yang bekerja pada area-area yang mengolah bahan-bahan kimia, kemudian suhu yang panas, kekurangan nutrisi seperti selenium, asam folat, seng, dan vitamin C, produksi sperma tidak optimal. Hal-hal ini bisa menjadi penyebab gangguan reproduksi. Nah, sangat kompleks bukan, Bapak Ibu, sehingga kita benar-benar ketika menghadapi gangguan reproduksi seperti gangguan ereksi dan ejakulasi, ada banyak faktor yang harus kita koreksi. Nah, faktor berikutnya adalah faktor psikologis. Bisa stres, depresi, gangguan dengan pasangan, gangguan di dalam pekerjaan, kemudian ada banyak faktor lagi yang mungkin tidak bisa diungkapkan sehingga menjadi memutar-mutar itu menjadi gangguan jiwa, seperti gangguan depresi atau yang berlangsung lama. Hal ini bisa diketahui dengan anamnesa atau wawancara, bisa juga dengan konseling seperti itu ya, sehingga solusi dari gangguan-gangguan reproduksi itu bisa teratasi. Solusi dari gangguan reproduksi yang pertama adalah mencari penyebabnya, kira-kira penyebab yang fisik atau psikis. Yang fisik bisa dikoreksi, hal-hal yang tadi saya sebut di atas, kemudian mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup itu mungkin yang biasanya minum alkohol harus stop alkohol, kemudian yang tadinya ketergantungan obat kimia terus-menerus, analgetik terus-menerus mulai dikurangi, kemudian mulai memperbaiki relasi dengan pasangan. Bisa jadi harus memerlukan orang ketiga, akhirnya harus konseling. Bisa juga ditambahkan dengan aktivitas fisik dengan olahraga. Olahraga tidak hanya fisik tetapi bisa juga merupakan hal yang rekreasi seperti itu ya. Kemudian memenuhi nutrisi yang mungkin bisa dievaluasi nutrisi apa. Apakah kekurangan antioksidan seperti selenium, mulai minum selenium. Atau kekurangan asam folat, mulai minum asam folat, bisa dari makanan-makanan sehari-hari, buah dan sayur yang bisa dinaikkan volumenya, ditingkatkan volumenya, bisa dengan nutrisi atau suplemen yang kita makan sehari-hari.
Jika berkaitan dengan kelainan fisik, bisa dikonsultasikan ke dokter ahli. Yang menangani gangguan reproduksi tidak hanya dokter yang terkait dengan gangguan hormon, tapi bisa juga dokter bedah bisa, kemudian dokter psikiatri juga bisa. Jadi terapinya sangat komprehensif. Oleh karena itu, gangguan reproduksi ini sangat diperlukan komunikasi antar pasangan, sangat diperlukan kerjasama dengan keluarga, terutama biasanya akan sangat membuat depresi adalah karena sosial, karena mungkin tidak subur sehingga dituntut oleh lingkungan untuk menjadi lebih subur atau menghasilkan keturunan, ternyata tidak bisa. Nah, hal ini harus diantisipasi untuk diturunkan stresnya. Demikian presentasi saya kali ini, sampai jumpa presentasi berikutnya. Terima kasih. Itulah video pembelajaran diri saya. Semoga teman-teman bisa mengerti, bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.